Ya, bismillahirrahmanirrahim. Eh, Malam ini kebetulan saya kedatangan sahabat saya Ahmad Muflian Tayyeb. Nanti biodatanya bisa dilihat ya. Malam ini spesial kita akan membahas sebuah topik yang menarik untuk teman-teman semuanya bisa mengetahui seperti apa perspektif dari sahabat saya yang satu ini. Jadi topik kita malam ini adalah merdeka finansial di era new normal. Kita akan gali lebih dalam perspektif saudara saya, Brother Ahmad Mulin Tayyib ini, bagaimana sih merdeka dalam finansial itu di era new normal. Kita mulai Ya. saja ya. Kita mulai saja. Assalamualaikum, brothers. Apa kabar? Waalaikumsalam, sahabatku ini, Umar. Sehat-sehat selalu ya. Sehat, sehat, luar biasa. Baik, kita mulai, kayaknya Keren, keren. kita kayaknya masuk aja ke temanya ya. Kita masuk ke temanya. Bagaimana Boleh, sih boleh, boleh, boleh. perspektif uh, terkait dengan merdeka finansial di era new normal. Seperti apa sih merdeka itu dalam membahas finansial? Silakan. Ya, baik. Terima kasih, sahabatku. Saya panggil aja Kakak Umar lah. Ya. Jadi memang di masa pandemi ini itu kita diajarkan banyak hal sekali. Kita diajarkan mungkin ada beberapa hal. Yang pertama, kita diajarkan untuk lebih bergerak atau beraktivitas yang penting-penting saja, yang hanya dibutuhkan oleh diri kita dan keluarga kita. Ini berbeda pada saat kita mengalami situasi di masa bukan pandemi, di masa normal. Di masa normal itu keinginan membeli, kalau bahasa kerennya itu apa? Purchasing want-nya. Jadi keinginan membelinya itu kalau perlu semua dibeli. Ya. Yang baik yang dibutuhkan atau tidak dibutuhkan. Jadi pada saat sebelum pandemi, gaya itu kalau istilahnya anak muda, sok gaya loh. Nah, gaya itu sangat penting. Gaya itu sangat penting. Istilahnya tampilan luar itu adalah menjadi hal yang utama. Tetapi kalau sekarang konten yang utama, isinya. Apakah yang kita beli atau yang kita inginkan itu dibutuhkan oleh diri kita. Nah, di masa pandemi ini betul-betul kita diajarkan untuk memilah-milah mana yang sangat penting dibutuhkan buat diri kita dan keluarga. Misalnya, pada saat ingin membeli atau keinginan membeli sekarang, entah di pasar tradisional, entah di belanja online, itu saya yakin masih lebih diutamakan katakanlah makanan-makanan ringan atau makanan lah. Kalau dulu mungkin mode fashion, kemudian alat-alat perintilan lainnya, ya mungkin itu sangat dibutuhkan. Contoh misalnya pakaian, ya, atau baju kaos. Harus baju kaos yang katakanlah yang keluaran Marvel. Semua orang buru-buru beli baju Marvel. Nah, sekarang apakah orang berbondong-bondong beli baju Marvel? Enggak. Nah, jadi satu hal penting yang kita diajarkan, dipaksa diajari oleh masa pandemi ini adalah kita hanya membeli yang penting-penting saja. Yang penting-penting saja. Nah, yang kedua, tanpa kita sadari, masa pandemi ini mengajarkan kita untuk
membuang pos-pos anggaran yang tidak perlu. Contoh misalnya transportasi. Dulu kita harus meluangkan atau memberikan kesempatan untuk transportasi, yaitu kemudian uang jajan, cemilan dan seterusnya. Sekarang itu sepertinya untuk transportasi itu sudah sangat berkurang. Ya, belum lagi sekarang berbicara tentang komunikasi. Saat ini aja kita sedang Zoom, melalui Zoom. Hampir semua meeting-meeting, pertemuan-pertemuan itu melalui Zoom. Apa yang tidak ada? Apa yang hilang? Uang parkir tidak ada. Ya kan? Kita tidak memerlukan uang parkir saat ini. Yang kedua, apalagi yang kita tidak butuhkan? Katakanlah biaya angkot itu sudah tidak ada. Ya. Atau katakanlah yang membawa mobil sendiri. Itu juga sudah jauh berkurang. Bensin yang paling banyak yang membawa motor atau yang biasa beraktivitas menggunakan mobil itu pasti banyak mengalokasikan untuk biaya bensin, bahan bakar. Itu pun pasti sudah jauh berkurang. Nah, artinya kita di masa pandemi ini dipaksa untuk betul-betul, jadi walaupun kita tidak merencanakan, tetapi kita dipaksa untuk men-spend atau menghabiskan uang kita untuk hal-hal yang perlu saja. Ya, untuk katakanlah untuk kebutuhan rumah tangga. Ya, kebutuhan rumah tangga pun katakanlah kebutuhan rumah tangga itu misalnya ingin elektronik. Elektronik sekarang yang paling banyak dipakai handphone. Ya. Elektronik apalagi yang lazim kita itu laptop misalnya kan, laptop oke, tapi untuk saat ini sepertinya hampir semuanya sudah difasilitasi oleh handphone. Artinya mobile ya, seperti iPad. Handphone itu harganya berapa? Gitu. iPad juga masuk. Tapi kalau laptop sepertinya pertama agak sedikit ribet kalau kita ada di tengah jalan atau di stasiun atau di daerah-daerah umum, public space, itu kita agak ribet. Nah, kemudian harga handphone yang terjangkau. Sekarang harga handphone itu ya katakanlah yang paling laris itu harga handphone antara 2 juta sampai 2.500.000. Iya. Ya. Ya, itu yang paling banyak laris di zaman anak muda sekarang. Betul. Nah, jadi intinya adalah kita diajarkan masa pandemi ini untuk membelanjakan sesuatu yang penting-penting. Apa itu belanja yang penting definisinya? Pasti masing-masing berbeda. Tetapi dengan keseragaman pembatasan ruang gerak, kita kan sebenarnya ini tanpa sadar kita membatasi ruang gerak kita sendiri. Ya. Mengatur jarak dengan orang, tidak mau berlama-lama di ruang publik. Ya, jangankan itu, kita sholat saja, katakanlah sholat Jumat, begitu selesai sholat Jumat biasanya doanya panjang-panjang, ini langsung setelah salam terakhir, ya, langsung kita keluar dari masjid dengan tergesa-gesa. Artinya apa? Bertemu di ruang publik secara langsung itu ada ongkos yang sudah pasti berkurang. Kita spend itu pasti berkurang. Bayangkan sebelum masa pandemi kita rindu atau kangen ketemu dengan teman-teman di kafe. Kita rindu bertemu, ngobrol lama dengan teman-teman di warung kopi. Ya. Kita rindu atau ngobrol dengan teman-teman di mana? Di bioskop, ya, atau di mall. Tetapi sekarang semuanya tergantikan dan sudah terbiasa. Ya.
hanya melalui via Zoom, hanya melalui via WhatsApp call, dan media-media daring lainnya. Itu kita dipaksa untuk itu. Artinya kita juga untuk keuangan kita, kebutuhan data, kebutuhan belanja kita itu lebih banyak spend untuk pakai data, untuk memperbanyak pakai data, ya, itu. Nah, yang berikutnya, hal yang dulu tidak mungkin terjadi, yang dulu membuat kita fasilitasnya sudah ada, tetapi kita merasa belum terbiasa online dan seterusnya. Sekarang semua serba online. Dan akhirnya anak-anak kecil sekalipun, anak TK, anak SD, anak SMP, sampai kakek-kakek, ya, nenek, itu semuanya sudah sangat terbiasa untuk belajar dengan daring online. Ya, bayangkan sudah banyak ongkos-ongkos yang biasa kita keluarkan, ongkos sosial, ongkos silaturahmi, itu sudah berkurang semua. Nah, yang saya mau sampaikan bahwa sebenarnya di masa pandemi ini kita bisa jauh lebih berhemat. Jauh bisa lebih berhemat. Nah, ongkos-ongkos itu bisa kita alihkan, ya, bisa kita alihkan ke pos anggaran lainnya. Ya, contoh misalnya pos anggaran lainnya, misalnya katakanlah yang simple lah, yang mau menabung, misalnya gajinya katakanlah di bawah 5 juta. Jangan pernah menganggap orang yang bergaji di bawah 5 juta itu nggak bisa menabung. Bisa. Sangat bisa menabung. Maka saya mungkin menghimbau kepada teman-teman yang mungkin bergabung dengan kita malam ini, ya, manfaatkan masa pandemi ini yang tidak banyak mengeluarkan spend, ya, ongkos sosial sudah jauh berkurang, ongkos silaturahmi juga jauh berkurang, maka ya sisa uang yang kita punya, entah dari gaji, entah dari usaha, maka bisa disisihkan untuk katakanlah berinvestasi di tempat yang lain. Bisa dalam bentuk tabungan biasa. Yang dulu mungkin sebelum masa pandemi, kita bisa katakanlah gaji 5 juta. Spend selama sebulan katakanlah 4 juta. Kita atau bahkan 4.500.000. Let's say 4.500.000 kita spend. Ada biaya transportasi, ongkos angkot, kemudian transportasi BBM, minyak untuk motor, minyak untuk mobil. Itu bisa dialihkan dan sehingga kita dipaksa hanya bisa nabung 500.000 per bulan. Nah, dengan masa pandemi ini justru kita dipaksa untuk bisa menabung dan manfaatkan itu. Jadi tolong manfaatkan, ya, saya himbau teman-teman yang bergabung dengan kita, ya, yang melihat percakapan kita malam ini, mungkin silahkan teman-teman, ya, untuk bisa mengalokasikan, ya, anggarannya atau gajinya itu ke berani berinvestasi. Atau bahasa sederhananya itu menabung. Ya, berinvestasi dalam bentuk menabung. Nah, pilihan tabungannya apa? Macam-macam. Bisa dalam bentuk ya seperti istilahnya melakukan tabungan dalam bentuk seperti apa? Kalau zaman dulu itu misalnya celengan bisa. Ya, jadi misalnya gajinya 5 juta, kalau sebelum masa pandemi dia hanya bisa menabung 500.000 per bulan. Maka mungkin selama masa pandemi ini bisa menabung 1 juta atau bahkan 2 juta. Iya. Ya, karena banyak ongkos yang sudah terpotong. Ya, kita nggak butuhkan banyak ongkos lagi sekarang. Jadi silahkan dialihkan untuk menabung ke tempat lain. Nah, menabungnya bisa dalam bentuk tabungan rencana,
yang dimiliki oleh lembaga-lembaga keuangan atau perbankan. Bisa juga kalau masuk ke belajar katakanlah saham-saham yang yang LQ45 juga bisa, ya. Jadi kemudian yang berikutnya bisa juga yang sekarang pemerintah juga mengeluarkan yang namanya suku retail SR13. Karena sekarang suku bunga deposito 7 days itu ya paling antara 4-5% sekarang. Ya, tidak terlalu tinggi. Ya. Pemerintah sekarang sudah semakin menurunkan ya suku bunga simpanan sehingga mungkin bisa memilih produk-produk lainnya. Ya, kalau suku retail ya lebih menguntungkan kisaran 5-6%. Sebenarnya suku bunganya belum keluar untuk suku retail yang ke-13. Tetapi maksud saya bisa masuk ke situ. Atau kalau memang mau belajar untuk saham juga boleh. Ya, tidak usah yang mahal-mahal dulu, yang tinggi-tinggi dulu. Belajar dulu ya berapa lot bisa juga. Ya. Jadi bisa juga belajar. Sekarang sudah banyak ya perusahaan-perusahaan sekuritas ya yang mengajarkan kepada anak-anak muda untuk ya bisa mempelajari pasar keuangan. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, mungkin yang ingin saya sampaikan adalah di masa pandemi ini ya semuanya sekarang serba digital. Maka manfaatkanlah ya media-media digital itu untuk belanja. Dan bahkan sekarang banyak sekali promo-promo belanja itu melalui media digital. Saya tidak perlu sebutkan marketplace-nya apa, tetapi banyak sekarang platform-platform atau marketplace yang menawarkan dengan belanja online, promonya cukup menarik. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan. Dan yang terakhir mungkin, jangankan itu, pasar tradisional pun sekarang itu sudah mulai di-online-kan. Orang sekarang itu takut untuk belanja ke pasar. Para ibu-ibu yang usia 25 tahun sampai dengan usia 40 tahun. Yang orang bilang Ibu Mahmud Abbas, mamah muda anak baru satu. Ya, itu apa namanya? Mereka itu kecenderungan takut untuk bertemu dengan banyak orang, apalagi belanja langsung di pasar tradisional. Sekarang itu sudah banyak ya, sekarang entah itu startup, entah itu dari pihak pengelola pasar sendiri, itu sudah berhasil menghubungkan antara pembeli dengan kurir untuk belanja di pasar tradisional. Jadi beli cabai, beli wortel, apapun itu bisa juga sudah bisa dilaksanakan dengan melakukan media online. Memang kelemahannya adalah dalam hal kualitas produk kita tidak tahu ya, atau jeruk yang kita beli ini masih segar atau agak sedikit busuk di bagian tertentu di buahnya gitu. Tetapi intinya adalah sekarang orang sudah sadar penggunaan media online dan sangat dibutuhkan sekarang. Belum lagi untuk katakanlah kalau yang punya anak usia sekolah, ya, yang punya anak usia sekolah, yang katakanlah mohon maaf itu belajar di tempat bimbingan belajar, ya, itu tempat bimbingan belajar. Sekarang sudah banyak ya media-media yang menawarkan yang satu kali paketnya itu hanya selama setahun hanya 400-an ribu, 500-an ribu. Bandingkan dengan yang tatap muka itu 1 juta ke atas, 1 juta sampai 1,2 juta. Jadi teman-teman banyak sekali sekarang
kesempatan kita untuk menabung. Nah, ini manfaatkan betul. Memang kalau dikatakan merdeka, merdeka dalam finansial. Halo. Ya, nampaknya terputus. Kita stop dulu. Bahwa di masa pandemi ini itu banyak cara untuk kita bisa mengatur keuangan dengan jauh lebih bijaksana. Jadi definisi saya tentang merdeka finansial secara umum itu adalah kemampuan kita, individu kita untuk mengatur keuangan dengan jauh lebih bijak. Dan pandemi ini adalah momen yang sangat tepat yang memaksa kita untuk belanja yang penting-penting saja. Ini mungkin yang sedikit gambaran kepada sahabatku, Kakak Umar, dan teman-teman yang sempat bergabung dengan kita ya di percakapan yang sederhana ini tentang bagaimana mengatur keuangan dengan bijak di masa pandemi ini. Tanpa sadar, teman-teman sekalian, sahabatku Kakak Umar, tanpa sadar kita dilatih oleh kondisi untuk belanja yang penting-penting saja. Ya. Dan ingat, kalau dulu kita hunting barang sampai bela-belain antri, ya, sekarang kita mau mengantri pun kita takut akan tertular, ya, dengan orang lain yang ikut antri dengan kita. Ya, jadi sehingga kita memang betul-betul mau tidak mau, ya, suka atau tidak suka, maka kita belanja yang penting-penting saja. Yang kita gunakan, kita pakai, pakaian pun itu yang penting-penting saja. Ya. Tidak dulu mungkin kacamatanya harus kacamata yang segitiga atau kacamata yang bulat. Sekarang nggak penting lagi. Nggak penting. Tapi yang penting adalah konten sekarang. Nah, kenapa kita sekarang terbiasa dengan online, semua serba daring? Karena yang kita sekarang mengedepankan adalah konten, isinya. Nah, ini kita butuhkan apa enggak? Kalau kita enggak butuh, ngapain keluar dari rumah? Atau bahkan belanja? Ya kan? Jadi, ini mungkin sedikit gambaran di awal, Kakak Umar, tentang bagaimana kita mengatur keuangan di masa pandemi dengan bijak. Ini mungkin definisi saya tentang finansial di masa pandemi, yaitu kita dipaksa oleh kondisi untuk mengatur mengatur keuangan kita dengan sangat bijak. Baik, mungkin itu dulu Kakak di awal. Baik, ini menarik sekali ini. Kita merdeka itu bukan berarti bebas untuk melakukan banyak hal di finansial. Merdeka itu bukan berarti kita bisa beli apa saja yang kita mau, even itu melalui marketplace seperti yang tadi saudaraku ingin sampaikan. Tapi merdeka itu membatasi kita sesungguhnya, seperti itu ya kira-kira. Membatasi kemerdekaan dalam menentukan finansial keuangan kita, mau seperti apa kita bertindak. Betul, bahasa sederhananya saya sampaikan tadi, merdeka finansial itu bahwa kita dipaksa untuk mengatur diri kita dengan bijaksana. Mungkin itu sepertinya menurut saya kata yang tepat. Jadi mengatur entah itu keuangan, entah itu apapun itulah. Tapi katakanlah ini kita anggap keuangan. Jadi mengatur keuangan dengan bijaksana. Karena kita dipaksa untuk itu. Ya, kita tidak bisa juga belanja dengan sebanyak apapun sekarang uang yang kita punya. Orang juga pasti takut untuk keluar kan? Iya. Ya, jadi sebanyak apapun uang yang kita punya, kalaupun itu dilakukan dengan belanja online, katakanlah, itu pasti
dibatasi, entah dibatasi transaksinya. Kan sekarang katakanlah transaksi melalui internet banking. Internet banking semua perbankan pasti memiliki batas. Entah batas jumlah rupiah yang ditransaksikan antar bank, katakanlah antara bank A dengan bank B, katakanlah maksimal 1 hari transaksi 75 juta. Ya, kalau sesama bank itu sendiri, mungkin sampai 100 juta, mungkin bisa sampai 1 miliar. Ada nggak orang belanja online lebih dari 1 miliar? Kan tidak ada. Ya. Orang juga takut kan transaksi di atas katakanlah ratusan juta dengan melalui internet banking. Jadi sebanyak apapun uang kita sekarang, maka pasti dibatasi. Kita dibatasi oleh kondisi. Makanya karena dibatasi oleh kondisi, maka kita harus betul-betul bijak untuk menggunakan keuangan kita itu. Nah, lalu kalau langkah kedua, kalau kita sudah mampu bijaksana dalam men-spend expenses kita, biaya-biaya yang kita butuhkan, maka langkah kedua adalah bisa nggak kita berinvestasi? Bisa nggak kita menabung di masa pandemi? Jawabannya harusnya bisa. Harusnya bisa. Karena kita tidak banyak kebutuhan sekarang. Kebutuhan kita ini hanya paket data, makan dan minum secukupnya, ya. Kemudian kebutuhan tersier lainnya itu tidak terlalu banyak. Kita juga mau liburan kemana? Ya, kalau kita naik pesawat dibatasi oleh banyak aturan. Entah itu aturan harus swab, entah itu aturan harus memiliki surat keterangan perjalanan, ya surat keterangan sehat, sehingga membatasi ruang gerak kita. Itu pun orang yang suka traveling mereka akan tetap traveling, tapi tidak mungkin jauh-jauh. Ya, paling yang cari yang dekat-dekat. Katakanlah di Jakarta, paling mereka kemana? Paling ke Puncak Bogor. Tapi kalau yang Puncak Bogor sudah tertanam di top of mind dia, di pikiran mereka, pasti macet. Akhirnya apa? Mencari di taman mini. Yang dekat-dekat. Pasti mencari tempat yang tidak terlalu, kalaupun banyak kerumunan, itu bukan di dalam ruang tertutup. Pasti cari tempat hiburan yang tempat terbuka. Yang berikutnya, mau bioskop. Bioskop semua sekarang sudah banyak yang tutup. Kalaupun dibuka, orang masih khawatir nonton dalam kondisi ruangan tertutup. Nah, yang akhirnya laris apa? Netflix, Netflix, paket-paket film, ya, yang berupa berbayar, kode nonton film yang berbayar. Mereka mau hanya menghabiskan paket data saja. Bahkan sudah banyak sekarang paket-paket data yang sudah dibundling dengan. Jadi teman-temanku sekalian, sahabat-sahabatku, mari kita momen yang baik ini di masa pandemi itu untuk memikirkan dan belajar kembali bagaimana investasi yang sehat dan berinvestasi dari rumah ya bisa digunakan entah itu belajar main saham yang kecil-kecil, entah itu menabung dalam artian memanfaatkan program-program entah itu dari perbankan, dari lembaga keuangan, itu dan semuanya bisa dilakukan dari rumah. Buka rekening pun sekarang tidak perlu datang ke kantor bank, cukup melalui portal-portal perbankan yang ada. Ya, cukup. KTP pun itu bisa difoto dari handphone. Yang kedua, foto antara KTP dengan diri kita, wajah kita. Wajah asli kita difoto dengan KTP. Itu sudah cukup. Sementara data-data yang ada di KTP tinggal dimasukkan saja nama, alamat, dan seterusnya. Ya, dan semua sudah ada bisa melalui handphone.
Jadi teman-teman sekalian, inilah kondisi pandemi dalam hal keuangan. Dan teman-teman tidak perlu risau, ya, memanfaatkan kondisi, ya sebenarnya kondisi tidak baik, tetapi dalam artian karena kita bisa berhemat banyak, sebenarnya kondisinya baik. Ya, jadi kita bisa menabung jauh lebih banyak. Dan yang berikutnya mungkin teman-teman memanfaatkan banyak banyak berinfak, banyak bukan menabung, banyak bersedekah, ya. Bersedekah pun tidak usah mahal-mahal, tidak usah yang tinggi-tinggi. Keikhlasan kita. Sudah banyak portal-portal juga yang menawarkan untuk bersedekah, berinfak. Yakinlah dengan berinfak juga tabungan Anda tidak akan terkuras habis. Ini yang saya mau sampaikan tentang bagaimana kita mengelola keuangan dengan bijak. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa tetap merdeka finansial, ya, tetap merdeka dalam artian bisa beraktivitas walaupun terbatas, ya. Kita bebas beraktivitas apa saja walaupun terbatas. Dan bagi kaum rebahan, nah, termasuk saya sendiri kaum rebahan, ya, baru duduk 5-10 menit sudah ngantuk, nah habis itu rebahan. Nah, baik kaum rebahan itu pun sebenarnya bisa beraktivitas atau menghasilkan, bisa, sangat bisa. Ya, jadi kemudian teman-teman, ini ada kabar baik juga, yang memiliki gaji di bawah 5 juta, termasuk yang pihak swasta, yang bukan BUMN, bukan pegawai BUMD, bukan anggota TNI, bukan anggota Polri, pun informasinya ada mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sekarang bantuan dari pemerintah banyak sekali. Dan itu saya sarankan teman-teman yang mendapatkan bantuan itu bisa diputar lagi menjadi modal kerja. Ya, jadi jangan dihabiskan langsung untuk konsumsi semata. Tiba-tiba masuk ke rekening teman-teman, ya, dana katakanlah kalau nggak salah itu per bulan dapat 600.000. Jadi kalau 4 bulan berarti dapat 2.400.000. Jadi yang dapat teman-teman yang dapat dana 2.400.000 jangan langsung dihabiskan. Ya, carilah program-program yang bisa menghasilkan. Sekarang perbankan itu khususnya bank-bank himbara itu juga memiliki program-program, ya, untuk menawarkan. Sekarang banyak ada KUR, ya, ada kredit usaha rakyat yang hanya 6%, ya, itu juga bisa dipakai, ya, untuk kita berusaha. Ya. Kalau misalnya teman-teman dengan modal 3 juta sampai 5 juta sudah bisa katakanlah menghasilkan menghasilkan sebuah produk yang sederhana tetapi dibutuhkan banyak orang, dan bisa menggunakan handphone teman-teman sebagai sarana untuk berdagang online juga bisa. Jadi manfaatkan handphone teman-teman bukan hanya sekedar untuk berchat ria belaka, berFacebook, Instagram, berWhatsApp yang tidak ada manfaatnya. Tetapi jalinlah silaturahmi dengan teman-teman lain, ya, dengan silaturahmi itu mendatangkan manfaat yang luar biasa. Manfaatnya itu apa? Membuat jaringan, dan dengan jaringan itu produk yang teman-teman rencanakan untuk dijual belikan itu bisa mendapatkan profit dan mendapatkan pendapatan atau masukan bagi keuangan keluarga. Ini yang saya maksudkan bijak dalam hal keuangan di masa pandemi. Di masa pandemi orang berpikir tidak bisa bergerak, tidak bisa beraktivitas. Tetapi kebutuhan makan dan minum tidak mungkin berhenti. Pasti akan tetap jalan.
Jadi manfaatkan teman-teman, munculkan kreativitas teman-teman dalam hal melihat kebutuhan kaum rebahan. Ya, manfaatkan kaum rebahan itu sebagai target customer teman-teman. Ya, ya mudah-mudahan kaum rebahan itu bisa mendapatkan mendatangkan pemasukan atau pendapatan buat teman-teman yang kreatif. Ya, teman-teman adalah kaum rebahan. Nah, tetapi kaum rebahan yang produktif, nah bisa memanfaatkan kaum rebahan lainnya. Jadi sesama kaum rebahan ini bisa saling memanfaatkan dalam kondisi pandemi saat ini. Ingat teman-teman, di mana ada kesulitan, di situ pasti ada kemudahan. Tapi di mana ada kemudahan, di situ pasti banyak tantangan. Itu aja mungkin saya bisa sampaikan ke Kamar, semoga bisa membantu ya memberikan insight atau wawasan bagi teman-teman yang sedang mendengarkan percakapan kita kesempatan kali ini. Mungkin begitu Kakak. Baik, terima kasih saudaraku. Ini menarik sekali bahwa bagaimana teman-teman bisa merdeka finansial di era new normal, di mana banyak sekali stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah khususnya kepada masyarakat Indonesia, teman-teman yang menyaksikan channel saya hari ini, gitu kan, begitu banyak stimulus. Namun stimulus-stimulus yang diberikan itu harus bijak ya, harus bijak kita kelola dengan baik. Tadi saudara Koyin mengatakan program pemerintah yang di bawah gaji 5 juta akan mendapatkan stimulus lagi 600.000 per bulan, dan itu harus benar-benar dimanfaatkan. Nah, sebagai penutup sesi kita malam ini, minggu depan, insya Allah kita akan lanjutkan lebih detail lagi terkait dengan finansial di era new normal. Nah, sebelum kita tutup sesi malam ini, apa tips-tipsnya? Nah, nih, kayak teman-teman ini sudah menunggu nih. Tips-tips apa dari saudaraku Iin terkait merdeka finansial di era normal sehingga teman-teman itu tidak merasa jenuh. Mereka merdeka, teman-teman merdeka bisa menentukan beli apa, dan lain-lain, kebutuhannya sesuai dengan tadi kebijakan dalam menentukan itu. Tapi apa sih yang bisa membuat kita survive? Kita ini merdeka finansial, diberikan stimulus, kita punya online shop, dan lain-lain. Nah, tips-tips apa nih yang kira-kira bisa saudara Koin sampaikan kepada teman-teman yang sedang nonton ini untuk kita tetap bisa survive, kita tetap bisa tetap hidup di era new normal setelah kita melewati masa pandemi yang mungkin tahun 2 tahun lagi bahkan usai. Nah, bagaimana kita bisa merdeka dalam menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi di sisi teman-teman ini? Tips-tipsnya dong, sebagai ahli, expert. Silakan. Ya, sama-sama belajar ya teman-teman ya. Tapi mungkin tadi sudah sebagian ada tips yang saya sampaikan tadi. Bagaimana caranya untuk memanfaatkan peluang ya. Memanfaatkan peluang di tengah masa pandemi saat ini. Yang pertama mungkin ya, tolong teman-teman memanfaatkan handphonenya untuk ke hal yang jauh lebih produktif. Itu yang pertama. Ya. Jadi yang kedua banyak membaca. Ya, teman-teman sekarang saya sangat memahami, kita sangat memahami semua. Ya, ekonomi sekarang lagi sangat sulit sekali. Ya. Sampai diinformasikan katanya perekonomian kita semester 1 kemarin sudah minus 5,6%. Tetapi jangan putus asa, karena negara-negara seperti Singapura saja itu minusnya bahkan 13%, 2 digit. Nah, teman-teman yang memang sedang mengalami kesulitan, ya khususnya katakanlah teman-teman yang bekerja di perusahaan swasta, dan yang saya sampaikan tadi yang katakanlah gajinya hanya di bawah 5 juta misalnya, itu bisa atau di bawah 2 juta, itu bisa mendaftarkan diri ya, di dinas-dinas perdagangan setempat. Dan nanti akan mungkin dibantu
ya untuk mendapatkan bantuan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya manfaatkan jaringan silaturahmi yang saya bilang tadi. Teman-teman tentunya di WhatsApp pasti punya banyak teman. Mungkin ada 50 orang temannya. Tanpa sadar dengan WhatsApp mungkin teman-teman punya 100 orang. Bahkan di Facebook misalnya. Di Facebook itu mungkin teman-teman tanpa sadar punya 1000 teman. Ya, kalau kata pepatah, punya 100 teman dibandingkan punya satu musuh, ya 1000 teman itu belum cukup. Ya, masih kita harus lebih banyak silaturahmi. Nah, dengan silaturahmi itu, ya silahkan teman-teman memanfaatkan dengan silaturahmi itu sehingga bisa mendapatkan manfaat bersama. Ya, teman-teman yang punya sahabat, punya teman, itu bisa dimaksimalkan untuk jaringan itu. Ya contohlah katakanlah seorang perempuan misalnya bisa bikin kue kecil-kecil, ya cookies yang katakanlah teman-teman belanja 300.000 itu bisa dapat apa? Bisa dapat terigu, bisa dapat telur, ya bisa mentega, ya bisa minyak goreng, ya sehingga menghasilkan apa? Bisa cookies. Kue-kue itu, ya seperti ponakan saya itu, ya dia bikin kue, kemudian dijual dengan teman-temannya lewat Instagram dengan harga katakanlah 15.000 atau 10.000. Modal paling satu kue mungkin kisaran 5.000 sampai 7.000. Tapi teman-teman bisa jual 15 sampai 20.000. Itu kan sudah mendatangkan pemasukan yang luar biasa. Jadi belum lagi misalnya nih, ya tadi saya sampaikan mungkin anak-anak muda pasti masih, walaupun dikatakan fashion itu sudah mulai berkurang, tapi namanya anak muda pasti tetap butuh namanya baju kaos, butuh. Nah sekarang banyak sekali nih baju kaos yang tulisannya itu aneh-aneh kata-katanya itu atau gambarnya yang aneh-aneh. Nah itu bisa teman-teman bisa gunakan sebagai peluang bisnis juga. Ya. Kemudian bisa juga menggunakan program-program dari perusahaan-perusahaan sekuritas. Itu juga bisa. Perusahaan sekuritas sekarang, entah itu Trimega, entah itu perusahaan sekuritas lainnya, itu banyak menawarkan katakanlah dengan mendaftar pertama katakanlah yang dapat 200.000, ya atau 500.000, ya. Tetapi bukan dalam bentuk uang, tapi bisa dalam bentuk sesuatu yang bisa diperdagangkan kembali dalam bentuk lembar saham misalnya. Itu juga bisa, ya. Atau misalnya yang punya simpanan yang tidak dipakai, ya bisa juga dimasukkan di produk-produk investasi lainnya, ya. Kalau deposito sekarang tidak terlalu tinggi karena saving deposit-nya sekarang kisaran 4-5%, ya mungkin bisa main di suku retail juga bisa. Ya, suku retail itu kisaran 5-6,5%. Ini informasi yang dan teman-teman jangan bosan untuk membaca informasi finance, ya. Katakanlah Detikcom, ya, Detikcom punya Detik News, Detik Sport, tapi yang Detik Finance-nya pasti jarang dibaca nih. Ya ini mungkin saya menghimbau kepada teman-teman untuk bisa memperkaya diri dengan pengetahuan baca, ya, memahami di sekitarnya ada apa. Ya bahkan saya di Jawa Tengah itu saya lihat panganan kecil-kecil itu yang hanya Rp5.000, Rp2.500 itu malah laris di sini. Laris. Jadi mungkin bisa juga sebagai insight buat teman-teman, ya. Kalau mau jualan pun kan kayak di Jakarta itu pas zaman Ramadan, bulan Ramadan lalu, Ramadan di masa pandemi itu kan jualannya kan depan rumah.
Jualannya kan depan rumah, ya. Dan tidak jauh-jauh, tidak ada biaya lapak kan tidak ada. Nah, itu juga bisa digunakan. Rumah kita sendiri juga bisa digunakan sebagai tempat untuk memproduksi. Mungkin itu Kak Umar sementara yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit banyak bisa membantu insight dari teman-teman. Tips dan triknya banyak baca, ya, banyak silaturahmi, dan banyak sedekah. Mudah-mudahan 3 hal tadi itu membuka pintu rezeki buat kita semua dari arah mana saja yang tidak kita lihat. Baik. Terima kasih sekali saudaraku Ahmad Mufli Tayyab. Amazing. Ini adalah diskusi pertama kita online selama sekian bulan kita tidak bertemu, dan teman-teman di sana, Ahmad Mufli Tayyab ini adalah praktisi finansial, praktisi ekonomi, praktisi perbankan. Kita akan lanjutkan lagi beberapa minggu ke depan. Kita akan bahas seperti apa perbankan di era new normal. Kalau hari ini kita bahas merdeka finansial di era new normal, nanti akan kita bahas lagi dengan sahabat saya yang ganteng ini, peran perbankan di era new normal. Catat ya. Oke. Semoga materi kita malam ini, diskusi kita malam ini membawa kebermanfaatan kepada semua teman-teman yang menyaksikan. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih In, terima kasih saudaraku. Ini ilmu yang insya Allah menjadi berkah untuk kita semuanya. Teman-teman jangan lupa share diskusi bermanfaat malam ini, dan kita akan jumpa lagi di diskusi saya berikutnya dengan saudara saya Ahmad Mufli Tayyab. Maaf, agak sedikit terbata-bata karena saking menariknya diskusi kita malam ini yang berjudul peran perbankan di era new normal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.